Wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 yang sedang belajar di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6, yakni pembelajaran yang terakhir. Yang kita pelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 mengenai cerita rakyat dari Papua. Sedangkan yang kedua adalah SPDP KD 3.3 dan 4.3 mengenai memperagakan gerak tari kreasi dengan iringan. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, cerita rakyat dari Papua. Nah, ingat-ingat dulu ya, apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat itu merupakan kisah yang berasal dari rakyat dan tersebar dari mulut ke mulut, hingga pada akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Jadi, suatu cerita atau kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, dari buyut ke nenek, nenek ke ibu, ibu ke kamu, gitu ya. Itu namanya cerita rakyat. Cerita ini tergolong kisah fiktif yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi cerita ini bersifat fantasi ya, tidak terjadi secara nyata, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu adalah cerita rakyat. Terus tentang cerita rakyat, terkadang ada beberapa cerita rakyat yang mampu menyodorkan bukti-bukti fisik ya, walaupun bukti fisik tersebut hanya merupakan klaim sepihak tanpa kajian ilmiah. Contohnya ada namanya legenda Watu Ulo. Terus ternyata di pantai Watu Ulo itu memang ada batu yang tersusun gitu ya, terus mirip sisik-sisik ular dan memanjang. Nah, itu dikatakan dihubung-hubungkan saja ternyata ya. Dihubung-hubungkan bahwa itu adalah jelmaan ular. Seperti itu. Itu namanya bukti fisik yang hanya dihubung-hubungkan saja ya. Tetapi juga tidak sedikit dari bukti atau fenomena itu yang dapat dijelaskan ya. Mungkin hanya hubung-hubungkan saja ini ya. Tidak benar-benar terjadi karena kalau menurut ilmu pengetahuan kan gimana? Ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kan ya. Kalau ini mungkin nggak ular jadi batu, batunya bukan batu fosil lagi, seperti itu ya. Terus kita pergi ke Papua dulu ya, cerita rakyat dari Papua. Di pulau bagian timur Indonesia seperti Papua berkembang juga ya ternyata cerita rakyat yang mengisahkan terjadinya suatu tempat, cerita binatang, ataupun kisah kepahlawanan zaman dahulu ya. Seperti cerita rakyat yang berkembang di Papua itu judulnya adalah Asal-usul Burung Cendrawasih. Terus Raja Ampat dan Telur Naga. Terus juga ada contoh asal-usul Irian dan juga Biwar Sang Penakluk Naga. Ya, di sini kalau dihubungkan pada pembahasan sebelumnya kan ini ada naga, cerita rakyat yang mengisahkan naga. Sedangkan sekarang kan sudah nggak ada naga ya, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Naga itu hewan yang fiktif kan ya, tidak benar-benar bisa dibuktikan. Iya, kita baca dulu asal-usul cendrawasih. Nanti videonya kalian pause dulu untuk membacanya. Ini kelanjutannya ya. Kalian pause dulu terus kalian baca. Baik, nanti coba kalian seperti biasa ya, kalian identifikasikan tokoh-tokohnya, terus perwatakannya bagaimana ya, juga latar tempat, waktu, dan suasananya bagaimana ya. Terus yang terakhir adalah amanat yang bisa kita petik dari kisah tersebut.
Kita lanjut memperagakan gerak tari kreasi dengan iringan pada pembelajaran SPDB. Kita ingat-ingat dulu ya, tari kreasi daerah. Tari kreasi termasuk jenis kesenian tari yang mengalami pembaruan, yang lahir dari ide dan kreativitas para seniman. Jadi, tari kreasi daerah itu modifikasi dari apa? Dari yang namanya tari tradisional ya. Ini kata kuncinya pembaharuan dari para seniman. Ini ya kata kuncinya. Jadi tari kreasi daerah itu diturunkan dari tari tradisional ya, yang dirubah, dimodifikasi, ditambah, dikurangi ya, hingga menjadi tari kreasi. Terus tari kreasi ini terbagi menjadi tari kreasi yang berpola pada pijakan tradisi ya, berpola tradisi juga tidak berpola tradisi, yakni modern. Jadi ada tari yang memang ada unsur tradisional yang apa namanya dominan, juga ada yang tidak dominan. Yang dominan itu tradisi, apa pijakan berpola pada pijakan tradisi, sedangkan yang tidak berpolakan tradisi atau modern itu lebih ini ya, lebih ekspresif, terus lebih banyak tambahannya tentunya ya. Terus bagaimana sih cara kita untuk meragakan gerakan tari yang baik? Yang pertama, yang penting sekali ini ya, yakni menghafal semua gerakan tari ya. Kalau tari itu sudah nggak bisa kalau pakai tulisannya. Kalau membaca puisi apa deklamasi puisi atau menyanyi itu kan masih bisa. Kita mau terbantu dengan teks. Tapi kalau sudah menari itu nggak bisa ya. Kita harus menggerakkan badan sesuai irama dan gerakannya yang pas ya, yang benar seperti itu. Jadi kalau mau menari ya syarat pertama itu harus hafal semua gerakan tari. Terus yang kedua adalah memiliki rasa percaya diri. Dalam menari kan kita ditonton banyak orang tentunya ya. Tampil di depan sendiri, menjadi pusat perhatian, terus apa melakukan gerak-gerak yang sangat diperhatikan kan ya, itu bisa membuat grogi. Kita harus berlatih terlebih dahulu bagaimana kita memiliki rasa percaya diri agar gerakan tarik kita semakin bagus ya, tidak kebingungan. Nanti kan biasanya kalau grogi itu kebingungan, nggak akhirnya tarinya lupa, hingga gerakannya salah. Seperti itu kan ya. Terus menguasai tempat untuk menari. Dilihat dulu ya. Biasanya kalau menari itu kita harus menguasai panggung ya. Tidak hanya diam terpaku di satu titik saja ya. Karena penonton itu kalau melihat di satu titik kan akan merasa bosan ya. Kita harus senantiasa mengeksplor yang namanya tempat atau pentas untuk kita menari tersebut ya. Dari depan terus ke belakang kan pola lantai tari itu kan ya itu ya ada yang zigzag, ada yang menyilang ya, maju mundur seperti itu kan memerlukan tempat juga. Jadi perlu adanya gerakan yang dinamis agar penonton akan merasa terhibur karena melihat hal-hal yang gerakan-gerakan yang indah. Ini ada contoh gerakan tari kreasi. Mari kita simak bersama ya. Perkenalkan, nama saya Didini, nomor absen.
Perkenalkan, nama saya Farah Rizka Salsabila Ablas. Maaf ada masalah tadi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Dini, nomor absen 3. Perkenalkan, saya Farah Rizka Salsabila. Perkenalkan, nama saya Kristianti, nomor absen. Perkenalkan, nama saya nomor absen 20. Kami dari kelompok 2 Geografi kelas 11 IPA 2 akan menampilkan tari Ampar pisang. Itu tadi tari kreasi daerah ya yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Nanti kalian bisa putar lagi untuk lebih menghafalnya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.